Oke, kita mau tanya 18.1 dari kelompoknya Tante Lika apa dalam 15 detik apa kesimpulannya? 18.1. Dari 18.1 ada malaikat yang adalah pekabar yang mau membawakan pekabaran dan pekabarannya dari surga. Pekabaran itu akan menerangi seluruh dunia dengan glorinya Bapa. Itu 18.1. Mantap Tante Lika. Oke, kita sekarang tanya 2 orang ya. Yang berikutnya adalah kita tanya sama Mak Sil. 18.1 apa Mak Sil? 15 detik. Kalau Oke, kalau gitu digantikan Tante Marcia. Silakan Tante Marcia. Belum buka mic Tante Marcia. Putus-putus kayaknya ya. Oke, Mary Bell. oh enggak dibuka. Oh ya, oke, silakan Halo. Tante Marcia 15 detik. Jadi malaikat ini adalah pekabar-pekabar yang membawakan pekabaran yang pekabarannya itu dari surga. Dan pekabaran ini yang menerangi seluruh bumi. Oke, thank you Tante Marcia. Mari kita lihat ya. Sama-sama. Ada Angel kan di sini? Iya. Angel ini kita tahu kalau di Alkitab itu kan banyak simbol, ya kan? Angel itu kita lihat ini. Apa ini? Messenger. Nah, jadi udah ngerti kenapa kita bilang angel itu pekabar. Bisa? Iya. Dia punya Ibraninya adalah angelos. Grikanya angelos. Oke? G32. Jadi dia adalah pekabar Tuhan. Nah, jadi pekabar Tuhan ini, ya ada pekabar artinya manusia kan? Kalau dia turun dari surga, bukan dianya yang turun dari surga, betul? Iya. Jadi pekabarnya ini, apa sih yang dibilang dia turun dari surga dan dunia, jadi dunia dipenuhi dengan apa sekarang? Kemuliaan. Diterangi Glory. dengan glory. Artinya kalau diterangi dengan glory, pekabar ini membawa pekabaran dari mana? Dari surga. Bukan dia yang turun dari surga kan? Iya. Karena dibilang Dari surga. pekabar another angel turun dari surga, bukan pekabar ini turun dari surga, tapi dia bawa pekabaran dari surga karena dia punya dampak karena bawa pekabaran dari surga, bumi diterangi dengan glory. Artinya pekabarannya tentang apa? Glory. Tentang glory, mantap Mem Olsya. Karena apakah yang dikabarkanlah yang menerangi bumi? Betul nggak? Kalau misalnya bumi itu hasilnya diterangi glory, artinya pekabarannya tentang? Glory. Nah, itu yang di-establish. Artinya sejauh ini kita mau belajar tentang pekabaran yang dibawa oleh pekabar. Yaitu tentang apa sejauh ini? Glory. Oke, terima kasih. Sudah ngerti 18.1 semuanya? Tolong Ya. dipelajari, dimengerti baik-baik karena besok kuis ya. Jadi Ya. kuisnya besok, jadi diulangin lagi besok kuis. Ya. Oke, sekarang 976. Kita minta kesimpulan dalam 15 detik. Kita minta sekarang Sally. 15 detik ya. Oke, Ci. Oke, Ci, siap. Jadi di sini dibilang glory itu sama dengan Raja Bapa, di mana ini adalah pekabaran yang dikirim oleh pekabar yang dibawa dari surga.
Oke. Artinya yang dilihat Oke, oleh Budi habis. adalah udah. Thank you. Mem Olsya, 15 detik Mem Olsya. Oke. Ah, jadi di Revelation Mazmur 97 itu di situ kan langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Artinya yang kita lihat di sini adalah kemuliaannya kalau di kemuliaannya itu yaitu righteousness. Oke, Jadi malaikat yang pertama malaikat. Oke, habis itu ya. Oke, next time kita kalau 15 detik harus pilah-pilah kata-kata yang nggak perlu kan, Mev? Iya. Nggak apa-apa. Kita belajar semua di sini, oke? Ya, nih, mantap. Oke, thank you. Artinya kita di sini dapat bahwa glory sama dengan Righteousness. artinya kalau ini tentang glorinya Bapa, ya kan? Glorinya dibilang kan with his glory, ini kan glorinya Bapa kan? His glory. Artinya Iya. kalau glory sama dengan righteousness, pekabarannya tentang apa? Righteousness-nya Bapa. Betul. Ngerti semuanya? Ya. Oke, sekarang kita lanjut kutipan. Kita minta kesediaan dari kelompok. Oke, Emak Linda. 15 detik, Emak Linda. Belum dibuka, Mama, mic-nya. Jadi yang dikatakan tadi glory adalah righteousness, itu adalah karakter Bapa. Dan karakter Bapa ini pun itu sama dengan karakter Bapa dan karakter anak, yaitu Tuhan Yesus. Dan bila mana kita mempelajari Oke, Ma. mempelajari Sudah habis. Thank you ya. Oke, sekarang kita minta Sami. 15 detik. Kutipan ini apa? Silakan, Sami. Belum dibuka mic-nya ya, Sami. Sejauh ini yang lain ngerti kan? Ya. Oke, silakan Sami, 15 detik mulai. Oke, Michelle. Di situ dibilang kemuliaan Allah sama dengan karakternya. Dan kita kalau mau lihat karakter Kristus. Oke, habis Sami. Ya, no. Lain kali harus tahu Sami poin apa yang mau dibilang, oke? Oke. Oke, mantap. Nah, sejauh ini kan glory sama dengan righteousness-nya Bapa kan? Dan kemuliaannya Bapa adalah apanya? Artinya glory sama dengan apa? Karakter. Artinya di sini kita mau lihat ya. Righteousness-nya Bapa sama dengan karakternya siapa? Karakter Bapa. Lalu dibilang apa? Di kutipan ini dinyatakan dalam Kristus. Artinya apa? Waktu dinyatakan dalam Kristus, artinya kita sebenarnya lihat apanya Kristus. Karakternya Kristus. Itu dia. Artinya karakternya Kristus, dengan karakternya Kristus, kita lihat karakternya Bapa, righteousness-nya Bapa, artinya Kristus juga punya apa dong? righteousness. Artinya Kristus punya apa juga? Glory. Glory. Ngerti semuanya? Iya. Artinya yang diterangi dunia apanya Kristus? Glory Kristus. Apalagi? Karakter dan righteousness-nya Kristus. Dan itu mengungkapkan glory, righteousness, karakternya Bapa. Gimana? Iya. Boleh? Jadi yang diungkapkan di dunia siapa punya? Siapa yang diungkapkan ke dunia? Yang diungkapkan ke dunia siapa? Yesus.
Kristus yang diungkapkan kan? Dengan Kristus diungkapkan kepada dunia, kelihatanlah karakter glory righteousness Kristus, tapi itu adalah pengungkapan dari miliknya Bapa. Ya, Deli. Boleh? Boleh Gigi. Jadi yang diungkapkan ke bumi ini adalah Kristus. Boleh? Tapi yang Kristus ungkapkan itu adalah miliknya Bapa. Karena dibilang apa? Karakternya Bapa itu dinyatakan dalam siapa? Artinya yang Kristus ungkapkan itu miliknya siapa? Bapa. Itu dia. Nah, lalu dibilang kita harus, ini jadi, ini kita kan? Ini Kristus. Ini kan kita di dunia kan? Ini Bapa. Bapa punya apa tadi? Glory. Glory. Karakter. Glory, righteousness, Righteousness, dan karakter. Karakter. Artinya Kristus juga punya apa? Glory, Glory. righteousness, karakter yang milik Bapa kan? Ya. Yang dia ungkapkan kepada dunia sehingga diterangi. Nah, saya punya tugas apa? Oh, tugas saya itu. Tugas saya untuk belajar. apa? Melihat, behold. Melihat, merenungkan, belajar, dan menaati firman-Nya itu kan? Putus lagi. Halo? Bisa dengar? Bisa? Sekarang bisa, saudara-saudara? Jadi, Bisa. tugas saya di sini, behold, melihat, Halo? merenungkan, belajar, dan menaati firman. Itu kutipan bilang. Sehingga dengan saya ini 4, saya bisa diapakan? Artinya kalau saya diubahkan, sekarang saya punya apa? Glory. Punya glory, righteousness, karakternya. Karakter. Karakternya Kristus, yang adalah karakternya Bapa kan? Iya. Betul? Iya. Dan Ya. saya ketika kabarkan ke dunia, sayalah malaikat Revelation 18:1. Gimana? Iya. Wow. Jadi artinya pekabar itu adalah yang bawa pekabaran, yang pekabaran itu diungkapkan dalam kehidupannya. Gimana? Iya. Iya. Jadi nggak bisa Jadi pekabar. Gidi, Ya, Mem, silakan. jadi waktu ini pekabar ini mau berikan pekabaran tentang righteousness-nya Bapa, dia juga harus memiliki atau dia hidupkan itu glory, righteousness, karakternya Bapa ya. Iya. Betul. Jadi bisa nggak Mem Olsya mau kabarkan ke dunia tapi jarang behold, merenungkan dan nggak belajar, nggak menaati, bisa nggak? Mustahil. Tidak bisa. Mustahil. Jadi kalau kita mau menjadi terang dunia tapi kita nggak pernah diubahkan karena kita nggak behold, merenungkan, belajar menaati firman, ya nggak bisa kita menjadi pekabar yang kabarkan ke dunia, yang pekabar tersebut memiliki karakter dari yang dia kabarkan. Gimana? Iya. Bisa ngerti Iya. semuanya, Kak Titin? Semua? Bisa. Seli, ada angkat tangan sayang, silakan. Seli mau coba ulang, Ci. Boleh, coba Seli. Oke, Ci. Tadi kan di Revelation 18 ayat 1, angel itu sama dengan angel messenger. Dan messenger itu adalah pekabaran yang disampaikan oleh pekabar yang dari surga. Gitu ya, Ci. Messenger itu pekabar yang membawa pekabaran dari surga gitu. Oh ya, oke. Jadi messenger itu adalah pekabar yang bawa pekabar. Oke. Mm-mm. Nah, terus dibilang
Waktu dia datang, bumi diteranginya. Artinya, pekabaran yang dia bawa ke bumi adalah glory. Glorinya Bapa. Nah, terus di Mazmur 976 dibilang glory Bapa itu sama dengan righteousness-nya Bapa. Artinya, pekabaran yang disampaikan oleh pekabar dari surga itu adalah glory atau righteousness-nya Bapa. Nah, terus di kutipannya itu dibilang glory-nya itu sama dengan karakternya Bapa yang diungkapkan melalui karakternya Kristus. Artinya, Kristus, waktu kita lihat karakternya Kristus atau glory atau righteousness-nya Kristus, kita bisa lihat karakternya Bapa, di mana Bapa punya glory, righteousness, dan karakter itu waktu diungkapkan oleh Kristus, dan saya behold, merenungkan untuk menaati firman, saya bisa diubahkan, dan saya bisa punya glory, righteousness, dan karakternya Kristus, sehingga saya bisa menjadi pekabar yang ada, sehingga saya bisa yang ada di Revelation 18 ya, C. Mantap, Sally. Itu dia. Oke? Oke, Oke. sekarang babak kedua. Babak kedua untuk dibor. Siap ya? Mice, Ya, Wow. Sami. coba ulang Mice, ada putus bentar. Sami, nanti ikutin aja yang kedua ya. Nanti Sami ulang, Mice diulang sendiri sama Sami, oke? Yang kedua dulu, oke? Yang tadi Sami ngerti kan? Dia udah jadi pekabar yang Sami bilang, oh itu Sami nggak ketinggalan yang Sami dengar, oke? Tadi Kak Sally cuman ulang dari awal kok. Bisa ngeris, Sami? Oke. Tunggu ya, mau cari dia punya kutipan yang mana. Oke, ini. Di luar dulu aja mah nggak tahu, Ray lagi telepon orang. Ini kutipan pertama. Lalu, ini masih connect ya, harus dikonekkan ya. Ini kutipan kedua. Oke, bisa dua kutipan ini apa yang mau dibilang dan koneksinya ya? Boleh? Silakan screenshot dulu. Ya, screenshot dulu. Ini yang satu. GC. Udah, C. Ini sekarang. Mama belum ya? C, itu sebagai wahyu itu siapa ya? Mana sebagai wahyu? Jadi yang, ya, Wahyu itu sebagai- revelation. Wahyu itu Oh. kayak revelation, diungkapan gitu. Oh. Oke, sayang? Oke. C. Selamat Bahasanya discuss kan. ya. Tunggu. Edit yang kedua. Apa Oh, belum di tadi? screenshot? Silakan, Mem. Belum, tunggu belum lokasi besar Waduh. Iya. Terima kasih, Gay. Oke, Mem. Oke, selamat discuss ya semuanya. Gay. Ya. Gay, karena kita putus-putus, jadi kita ada ringkaskan dulu itu Oh, wahyu. nggak apa-apa, Tante Marsha. Jadi baru mau masuk ke kutipan, biar Oh, siap oke. Iya, Oke, kita mau tanya satu orang. Aca, ini GC ini ngomong apa sih? Mice, Mhm. tadi aja nggak ikut diskusi Mice. Oke, kalau gitu kita tanya sama Tante Marin. Apa yang dibilang di GC 434, Tante Marin? Halo, Tante Marin. Oke.
Mary Halo, Bell. Oh ya, halo. Tante Marin, apa yang tadi dibilang di GC 434.1? Hukum Allah sebagai wahyu, kehendaknya transkrip karakternya harus selamanya bertahan. Itu Tante Marin baca, apa kesimpulannya? Hukum Allah, karakternya Bapa. Oke, transkrip, betul? Iya, Transkrip itu yang tertulis, betul? Jadi kita dapat di sini. Tadi kan kita ingat nggak tadi? Kita sampai di righteousness, glory, karakternya Bapa yang diungkapkan Kristus. Karakter Kristus, kan? iya. Jadi karakternya Kristus yang mengungkapkan karakter Bapa, betul? Yang ungkapkan karakter Bapa, ini adalah bisa dibaca atau ditranskrip dalam hukum. Boleh? Boleh. Jadi artinya yang dikabarkan ke dunia apa? Hukum, Ci. Hukum. Boleh? Boleh? Hukum yang sudah didemonstrasikan dengan sempurna oleh pekabarnya. Gimana? Iya. Nah, kalau hukum mau didemonstrasikan dengan sempurna oleh pekabarnya butuh apa? Butuh hukum. Bukan? Hah? Bukan? Untuk hukum dengan sempurna, dengan fully diungkapkan, dituruti sama pekabar yang akan menerangi dunia, harus ada Kabar. Bukan. Ada, dia harus Ada glory. mentaati. bukan? Terus ada Harus karakter Bapa. diubahkan, Ci. Bukan? Oke, Glory. jawab ya. Mm. Harus ada statute and judgment. Oh. Makanya tadi setelah kita bahas ini semua, ada kutipan-kutipan statute and judgment. Ini semua adalah yang melindungi atau membuat orang bisa menuruti 10 hukum. Ingat kan itu? Jadi kita udah nggak ke kutipan ini lagi ya. Boleh ngerti? Jadi artinya apakah yang dikabarkan di Revelation 18:1 ini adalah hukum Tuhan yang sudah dipraktekkan oleh pekabarnya dan itu komplit dengan statute and judgment-nya. Iya. Jadi bisa nggak mau jadi terang dunia kalau tolak fees? Mustahil. Mustahil. Oh, iya. Bisa ngerti dia punya koneksi teman-teman? Iya. Tidak bisa. Betul, Mem Olsya tidak bisa ya. Tidak bisa ini. Tidak bisa Iya. kabarkan. Iya, Mem. Iya, Sally. Ci, tadi karakter Kristus yang mengungkapkan karakter Bapa bisa dilihat dalam hukum Tuhan yang sudah di Tulisan hukum. Jadi kan karakter Kristus itu, karakter Bapa secara tertulis kita bisa lihat di hukum Tuhan kan? Artinya yang dikabarkan oleh pekabar Tuhan apa? Kalau mereka kabarkan glory, menerangi dengan glory, yang dikabarkan apa, Sally? hukum Tuhan. Itu dia. Dan hukum Tuhan ini apakah cuma dibilang atau sudah dipraktekkan sama dituruti sama pekabarnya? Sudah dituruti. Apakah bisa orang menurut hukum tanpa statute and judgment? Enggak. Karena statute and judgment Tuhan kasih supaya bisa orang Israel menuruti apa? 10 hukum. Artinya, bisa nggak kabarkan ke dunia kalau tolak statute and judgment? Enggak. Bisa nggak kabarkan ke dunia jadi terang dunia kalau tolak fees? Enggak. Nggak bisa. Ngerti, Sally? Ngerti. Ya, ngerti. Karena statute and judgment ini membuat orang itu bisa menurut 10 hukum. Punya karakternya God, Christ, glory, righteousness. Boleh? Iya, boleh. Nah, mantap, Sally. Oke, mantap. Mari kita lihat kutipan ini ya. Sally tolong baca. Aku tadi dengar di Siap. grup kayaknya belum sempat baca yang ini. Silakan, Sally. Anda tahu bahwa terang yang berharga telah bersinar sehubungan dengan hukum Allah. Nah, apakah Sebagaimana last mention kebenaran tadi? itu. Last mention tadi hukum Allah yang di ini.
Iya. Setuju? Oke, Ya. lanjut Sally. Ya. Oke, C. Sebagaimana kebenaran Kristus atau righteousness of Christ telah dipresentasikan dengan hukum itu. Oke, Dokter jadi Wa- benar nggak transkrip hukum Tuhan itu adalah karakter atau righteousness? Iya, Ya. Nah, sama. Ini bukti-bukti aja kan kalau benar kan selama ini kita punya jembatan glory, righteousness, karakter sama kan? iya. Iya. Lanjut. Oke. Dr. Wagoner telah membukakan bagi Anda cahaya yang berharga. Bukan cahaya baru, tetapi cahaya lama yang telah hilang dari pandangan banyak orang dan sekarang bersinar dalam sinar yang jelas. Nah, artinya apakah Dr. Wagoner ini adalah yang mengungkapkan tentang hukum Tuhan, karakter Tuhan, righteousness of Christ. Pekabarannya Iya. A.T. Jones dan Wagoner. Iya. Iya. Terus, Jadi A.T. Jones dan Wagoner ini adalah pekabar yang mengabarkan tentang hukum Tuhan, righteousness apa? Of Christ. Righteousness of Christ. Nice. Artinya, apakah kalau ada hukum Tuhan, kira-kira mereka, A.T. Jones dan Wagoner, mendukung statute and judgment atau tolak statute and judgment? Mendukung. Mendukung. Mendukung dong. Bagaimana? Iya. Bisa lihat? Jadi, apakah A.T. Jones ini adalah pekabaran 1888? Artinya, Revelation 18:1 sudah pernah terjadi tahun berapa? 1888. Bisa lihat itu dulu nggak? Iya, tidak. Iya, tidak. Gimana, Tante Marsha? Ya, enggak, maksudnya sekarang baru lihat kan, dulu kan kita belum mengerti sejelas ini. Betul, Tante Marsha. Yang lain bisa dapat itu, teman-temanku, saudara-saudara. Kalau ada yang kurang ngerti, bilang ya. Ini Bisa konsep yang harus kita ngerti nih, konsepnya. Oke? Jadi coba ulang Gedi tadi yang terakhir. Oh, boleh. Tunggu ya, Mem Olsia, kita mau ada cari ayat dulu supaya nggak lupa. Besok aku ulang. Nah, jadi Mem Olsia, A.T. Jones dan Wagoner ini dibilang yang membukakan cahaya yang berharga dengan sinar yang lebih jelas tentang hukum Tuhan, righteousness of Christ. Setuju? Iya. Artinya kalau kabarkan hukum Tuhan, kira-kira A.T. Jones dan Wagoner tolak statute and judgment atau terima? Terima statute and judgment. Itu dia. Jadi artinya pekabaran Revelation 18:1 sudah pernah dikabarkan tahun berapa, Mem Olsya? 1888. Itu dia. Gimana? Oh, Mem iya, Olsya iya. mengerti itu? Iya. Oke. Kutipan terakhir malam ini ya. Ini konsepnya yang kita kasih. Dan detailnya tolong pelajarin dia punya video ya. Karena kita nggak akan ulang videonya. Mice. Oh, siapa itu? Mary Bell ya? Ya, Mice. Gimana? Mice itu, ET itu apa Mice? A.T. Jones itu nama orang. Alfonso Oke. apa gitu. Disingkat namanya jadi A.T. Kayak LT gitu. Disingkat. Ya, Mice. Aca ngerti nggak itu, Aca? Aca ngerti. Ngerti, Mice. Oke, that's good, Aca. Ini besok mau ujian ya. Oke, Mama ngerti, Mah? Mengerti. Oke. Tapi ini Ya, Ma? ada ini hukum Tuhan. Berarti untuk hukum Tuhan termasuk status and judgment. Jadi kan di kutipan tadi kan tidak ada status and judgment kan. Jadi harus kita jelaskan toh ini. Ya, dengan kutipan yang udah kita belajar tentang statute and judgment yang waktu itu, Ma. Ya. Yang nggak bahas ini. Oke? Oke. Oke. Kita mau baca kutipan ini ya. Oh ya, Ci.
Ya, Seli, pertanyaan dulu apa, Seli? Oke, Cek. Tadi yang hukum Tuhan yang sudah lama ada itu di 1888 ya, Cek. Hukum Tuhan, gimana, Seli? Bukan, sorry. Seli? Tadi bahasanya gini, terang lama yang sudah hilang itu maksudnya lamanya itu waktu di 1888 ya, Cik. Apakah sebelum 1888 sudah ada nggak sebenarnya, Seli? Righteousness of God, semuanya udah ada kan? Tapi mereka aja yang nggak ngerti kan? Iya, Cik. Itu maksudnya, Seli. Bisa? Oh, terus ini 1888 itu yang pas waktu Eti Jones kabarkan ya, Ya, Cik? itu dia. Jadi 18.1 itu sudah digenapi oleh Eti Jones, ya kan? Iya. Itu dia, Seli. Ngerti? Oh, ngerti. Oke. Oke, sayang. Thank you, Cik. You're welcome. Oke, kutipan terakhir malam ini. Mari kita bacain ya. Mana itu? 1 SM 234.6. Jadi dibilang banyak orang yang enggan ya maksudnya untuk menyerahkan pendapat yang terbentuk sebelumnya. Apa kata lainnya? Pendapat yang terbentuk sebelumnya. Present truth. PCI, bukan present Oh, truth. iya. Untuk menerima kebenaran ini. Jadi ada kebenaran kan? Tapi banyak orang yang nggak mau terima karena PCI. PCI inilah yang membuat banyak pertentangan oposisi yang diungkapkan di Minneapolis terhadap pesan Tuhan melalui Brother E.J. Wagoner dan Eti Jones. Nah, ini apakah yang tadi nih? Hukum Tuhan, Righteousness of Christ itu diungkapkan, dipresentasikan dengan sinar yang jelas. Betul? Jadi ini adalah 1888 dong. Gimana? Tapi 1888 diapain? Ditolak karena mereka punya apa? PCI. Padahal 1888 ini dijelaskan tentang apa? Karakter Kristus, righteousness Kristus, hukum Tuhan, gimana? Ya. Sudah pasti satu paket dengan statute and judgment. Lalu dibilang, setan berhasil menutup diri orang-orang kita sebagian besarnya dari kuasa Roh Kudus khusus. Wow. Yang ingin diberikan Allah kepada mereka. Roh Kudus itu spirit sama dengan life, life sama dengan terang kan? Apakah dunia mau diterangi ke Tuhan dan mereka menutup diri dari terang yang Tuhan mau kasih? Gimana? Iya. Musuh menghalangi mereka untuk mendapatkan evidensi yang mungkin menjadi milik mereka dalam membawa kebenaran ke dunia. Aduh, bahasa Revelation 18.1 sekali. Gimana? Iya. Ya kan? Tapi musuh halangi. Dengan ada PCI. Mereka tolaklah pekabaran Eti Jones and Wagoner. Lalu, seperti yang diproklamirkan ada Rasul Paulus, para rasul di hari Pentekost. Jadi 18.1 ini sama dengan kayak apa? Zaman apa? Pentekost. Tuhan curahkan Roh Kudus kan? Iya. Nah, lalu terang yang menerangi seluruh bumi dengan kemuliaannya ini kapan? Ayat apa ini? 18.1. Ini 18.1, betul? Ini nih. Ini 18.1 nih. Ya kan? Di apa ini, Seli? Ditentang, ditolak. Ya. Boleh? Ya. Artinya 1888 ditolak. Hukum Tuhan. Statute and judgment-nya juga.
Lalu lagi righteousness of Christ. Lalu character of Christ, betul? Ya. Glory. Ditolak semua. Jadi jangan heran kalau sekarang mereka organisasi kita apakah tolak juga feast. Mereka bilang Iya, bukan. Gimana? Iya, Ya kan? sama. Sama. iya. Jadi apakah Terulang lagi. apakah ini fondasi yang harus kita belajar 1888 ini artinya? Iya, Iya, betul. Jadi ya, karena ada penolakan dan sekarang pun sedang terjadi penolakan. Boleh? Penolakan hukum Boleh. Tuhan. Walaupun mereka bilang hukumnya, tapi apakah dengan tolak statute and judgment, udah pasti tolak apa? hukum Tuhan. Hukum Jadi Tuhan. penolakan hukum Tuhan dengan tolak statute and judgment. Inilah yang kita akan pelajari tentang 1888 yang begitu penting untuk kita ngerti. Untuk menjadi tahu dia punya sejarah dan bagaimana dulu terang sudah dikasih dengan sempurna, tapi ditolak. Halo, Gay. Ya, Tante Marcia? Itu dibilang kalau ini tidak ditolak, Tuhan sudah datang ya. Betul, itu dia. Waduh. Artinya apakah Itu- sekarang lagi mau dikembalikan terang yang dulu dikabarkan di 1888 mau dikembalikan sekarang supaya Tuhan Iya. datang? Bagaimana? Iya. Bumi cepat diterangi dengan Iya. kemuliaannya. Itu dia. Jadi penting nggak feast? Penting nggak statute and judgment? Iya. Karena ditolak dulu Tuhan nggak datang. Apakah dengan menolak yang sekarang itu namanya bilang Tuhan Yesus nggak mau datang? Bagaimana? Delay. Tunda kedatangannya. Iya. Makanya soal tadi pagi kan gini kan. Dengan kita bilang Tuhan menunda kedatangannya, kita tolak apa? Law Peace. of Moses. Law of Moses. Iya, yang ada statute and judgment-nya kan itu? Law of Moses kan? Nah, itu dia. Makanya Tuhan delay his coming. Karena umat Tuhan yang nggak bisa menjadi terang dunia. Apakah bisa ngerti pelajaran hari ini, saudara-saudaraku? Ini Ya, Ma? tanya. Boleh, Ini boleh, Ma. mengatakan Si Gay. 1888 ini kan pekabaran righteousness by faith itu ya, dibenarkan Betul. oleh iman. Mhm. Jadi dibenarkan oleh iman dengan adanya Dibenarkan itu justification by faith. Jadi orang itu ketika dia di-justify, dia ada righteousness-nya Kristus gitu. Yang dia terima Jadi oleh ini yang menjadi jembatan dengan 10 hukum status and judgment ini bagaimana ininya Tadi jembatan? nih, Ma, coba lihat nih kutipan. Kutipan Anda tahu terakhir. bahwa terang yang bersinar sehubungan dengan hukum Tuhan sebagaimana kebenaran Kristus. Artinya hukum Tuhan sama dengan apanya Kristus, Ma? Righteousness of Christ kan? Lalu dibilang, Dr. Wagoner telah membukakan bagi Anda cahaya yang berharga. Artinya, pekabaran Etty Jones dan Wagoner ini apakah tentang righteousness by faith dan hukum Tuhan, Ma? Boleh, Ma? Aku putus. Enggak, Ma. Mama yang putus. Mama bisa dengar dari dalam, Ma? Jadi, Ma, waktu dikabarkan 1888, kalau ngomong righteousness sudah pasti ngomongin apa, Ma? 10 hukum. Karena hukum itu transkrip dari karakter atau righteousness-nya Kristus, Ma. Boleh? Nah, itu dia. Makanya kalau hukum Tuhan itu udah pasti nempel statute and judgment, kan? Dan statute and judgment itu juga termasuk hukum Tuhan, kan, teman-teman? Adalah hukum Tuhan. Law of Moses adalah hukum Tuhan juga. Gimana? Bisa semuanya ya? Iya, gini. Oke, kalau gitu tolong pelajari ini dan besok mau ujian tentang ini, oke? Ya. Ya, Sally. Yang 1888.
Oke, Maribel dulu baru Sally. Silakan Sally. Maribel. Aduh. Sorry. Yang 1888 yang di bawah itu yang RO itu righteousness of Christ Oke. dengan character of Christ kan Ceh? Benar sayang. Oke. Sally. PCI-nya mereka ini hukum Tuhan yang statute and judgment dibakukan ya. Pokoknya ada PCI yang membuat mereka menolak belum tahu apa. Itu jawabannya Sally. Oh, oke. Yang penting PCI-nya itu membuat mereka menolak yang dipresentasikan oleh E.T. Jones and Waggoner, yaitu tentang righteousness of Christ, yaitu tentang character of Christ, glory, dan hukum Tuhan. Artinya kalau ada hukum, artinya harus statute and judgment kan? Itu semua ditolak. Gitu dia. Jadi kita mau belajar tentang penolakan di 1888 dan pekabarannya apa yang harus kita jangan sampai tolak di zaman sekarang ini, di akhir zaman, akhir dari waktu kita yang sudah mau singkat sekali. Oke? Kak Titin putus-putus katanya ya. Tante Marin, Mem Olsya, Tante Like ngerti itu semuanya? Bisa. Oke, mantap. Semangat terus ya semua ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, anak-anak. Biar kita semua berjalan sama-sama terus dalam kita punya narrow path journey menuju Yerusalem baru ya. Semangat. Ya. Oke.